dan kita masih di sini sama Nadia Christina. Nadia, maaf ya, berarti kamu nggak dipukulin dalam satu tempat, misalnya di dalam kamar dipukul-pukulin gitu, nggak? Itu juga, itu yang 3 jam terakhirnya deh kayaknya, sejamnya ya perjalanan dari kafe ke apartemen itu gitu. Apa sekarang rasa yang ada di dalam hati kamu masih cinta atau hilang? Jujur sebenarnya masih ada, masih ada cinta ada sedikit. Ya udah, tapi seiring berjalannya waktu dan saya terus-terusan ingat, ayo Nat, dia jahat, dia udah pukulin kamu, udah merugikan secara materi, fisik, mental juga gitu. Udah nggak ada hal baik lah yang harus dipertahankan, buat apa gitu. Ya udah aja, mau masih cinta atau masih apa, udah Nat gitu. Kayak gitu. Sakit kan yang kamu rasain? Sakit. Karena lagi lucu-lucunya itu kalau saya bilang sih, umur 3 bulan tuh. Kamu nggak coba bicarain ke Alfat dari hati ke hati? Alfat, aku sakit gitu, kamu pukulin gitu. Udah, tapi dia kayak itu aja dia nggak inget katanya mukulin gitu. Jadi mau apa yang dibicarain gitu, dia aja mukulin saya nggak inget. Jadi apa yang mesti dibicarain gitu Kak? Mukulin aja nggak inget, hancurin barang-barang aja nggak inget. Jadi mau komunikasi apa sama orang yang nggak inget gitu? Saya dong yang inget mukanya dia saat marah, mukanya bicaranya dia saat dia mukulin saya. Cuma saya yang inget, dia sih nggak inget apa-apa. Dipukulin selalu dengan barang atau tangan ya? Atau tangan, kaki, gitu deh. Pakai badannya dia sendiri, anggota tubuh dia sendiri. Nggak ada barang? Nggak ada. Sakit semua badan? Sakit banget, udah gitu COVID pula, aku nggak bisa ngelawan. Jadi pas kemarin sih pecah banget sih, aku nggak bisa lawan sama sekali. Kayak cuma ngeringkuk aja udah, gitu Kak. Kenapa kau tidak langsung kabur? Aku jujur di situ lemah, gak ada keluarga apa segala macam. HP diambil karena takut saya lapor atau bilang apa minta tolong, HP diambil. Sampai jam 6 pagi itu kayak aku udah bilang, ampun Alfat, aku mau ke rumah sakit karena kayaknya virus-virus si COVID itu makin menjalar ke badan saya ya, karena makin stres, makin dipukulin. Anterin ke rumah sakit, aku bilang, perut aku sakit, kepala sakit. Jadi yang ngantar kau ke rumah sakit siapa? Akhirnya om saya, jam 6 pagi dia kasih handphone, saya telepon om saya. Dalam keadaan kamu habis dipukulin, kamu babak belur berarti? Ada bekas-bekas dipukulin? Ada. Ada luka? Ada, banyak. Terus apa kata om kamu? Apa kata pihak keluarga kamu? Nah, karena om saya juga tahu kondisinya saya lagi sakit, kayaknya dia ada feeling juga, wah ini kayaknya sakitnya nggak sakit COVID gitu ya. Ya udah bikin surat perjanjian deh yuk, katanya, kata om saya gitu, bahwa Alfat gak akan melakukan kekerasan sehabis ini, sehabis hari itu gitu. Dia tanda tangan, dia ada. Masih ada. Jadi memang satu-satunya alat bukti adalah segera visum kalau ada penganiayaan. Itu pelajaran penting itu ya. Semuanya. Tapi seperti Ibu Desi bilang, banyak wanita bertahan karena memang dia tidak punya jaminan kelangsungan nafkah. Ya kalau saya sih punya suami yang ngegebukin kayak gitu ya, mendingan hidup ini kan cuma sebentar, ngapain digebukin? Mendingan yang enak-enak atau ya Kak? Semoga masalahnya cepat selesai. Thank you, ya kan? Semoga kamu juga diberi kekuatan, diberikan lagi yang terbaik lagi penggantinya nanti ya. Nanti juga nextnya harus bisa memilih-milih ya. Oke. Kalau gitu emang sekarang di masa pandemi ini yang banyak gitu loh Bang, yang kita dengerin kayak banyak yang cerai, banyak yang maaf KDRT. Ya. Tapi ngomong-ngomong tentang kehilangan pekerjaan, salah satu yang kena dampak dari COVID ini adalah public figure juga ada. Contohnya kayak penyanyi yang sekarang off air-nya udah nggak ada. Ada banyak yang bahkan menjual beberapa aset mereka untuk memenuhi kehidupan pribadi mereka gitu. Tapi nggak sedikit juga ada beberapa public figure yang menjual demi membantu sesama karena kepedulian terhadap lingkungan yang terjadi dampak dari COVID-19 ini. Nah, sekarang ada beberapa tayangan nih, beberapa public figure yang peduli dengan sesama dan lingkungan. Ini dia.
Pandemi COVID-19 di Indonesia kian mengkhawatirkan. Mutasi virus corona terbaru membuat tingkat penularan virus ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Melihat kondisi tersebut, beberapa public figure mulai menjalankan aksi-aksi kemanusiaan untuk membantu para pasien COVID-19, tenaga kesehatan, atau orang-orang yang secara langsung terdampak pandemi. Salah satunya adalah Ananda Omesh. Ia berinisiatif mengubah salah satu mobil kesayangannya menjadi mobil darurat untuk mengantar pasien COVID-19. Selain itu ada Nino Kayam. Sebagai penyintas COVID-19, Nino mendonorkan plasma konvalesen untuk membantu mereka yang tengah berjuang sembuh. Artis sekaligus presenter cantik Hesi Purwadinata juga menjadi salah satu selebriti yang ikut andil dalam membantu orang-orang yang positif COVID-19 dengan rutin membagikan 10 paket obat-obatan dan vitamin bagi masyarakat yang sedang isoman. Begitu pula dengan pedangdut Anisa Bahar. Ia kini tengah menjadi sorotan publik karena hendak melelang rumahnya yang berharga 4 miliar rupiah untuk membantu korban COVID-19. Anisa Bahar mengaku merelakan rumah hasil kerja kerasnya itu untuk beramal. Itu dia tadi beberapa selebriti tanah air yang ikut berpartisipasi dalam bahu-membahu di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita langsung aja undang, ini ada Mbak Anisa Bahar. Anisa Bahar, penyanyi dangdut yang terkenal dengan goyang patah-patah. Silakan. Oh, ini pengen buru-buru pulang, sekarang betah. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Iya, baik sayang, baik. Jadi saya baca di media, Ya. Anisa Bahar ini mengiklankan rumahnya seharga 4M, Ya. janji mau disumbangkan untuk korban COVID. Jangan-jangan kamu pura-pura aja bilang kok mau nyumbang agar rumahmu laku. Abang jahat banget sih pikirannya. Ya, buktinya Enggak, sampai Bang. sekarang nggak laku rumahnya. Enggak bang, sebenarnya dari pas pandemi kemarin itu aku udah mencoba membantu tapi pakai uang pribadi. Tapi namanya uang pribadi kan udah makin habis. Jadi Bang. kamu sudah Tabungannya mengeluarkan udah uang menipis. pribadi? Hah? Udah sampai berapa uang pribadi kamu habis? Lumayan lah, aku nggak ngitung berapa-berapanya. Sebenarnya ini bukan kali pertama sih bang, waktu musim banjir waktu itu aku jual mobil buat beli perahu karet kayak gitu-gitu. Masih ada penghasilan sekarang ini? Alhamdulillah sih ada aja. Hah? Ada kerjaan lain juga, ada ya bisnis kecil-kecilan juga ada. Oh begitu? Tapi katanya nih ada artikel pernah bilang kalau tante tuh rela sampai menjual rumah itu dan sampai nantinya kalau harus ngontrak di tempat yang kecil ya nggak apa-apa gitu. Gak apa-apa, nggak masalah. Apa karena tante ini lagi butuh duit atau tante? Kok butuh kenapa duit? Gitu? Nggak, Bukan. Kenapa gitu tante? Sorry ya tante. Maksudnya kan, Kenapa? kenapa gitu tante sampai mau mengorbankan diri tante untuk sampai ngontrak gitu? Ya, Shelly mau nanya, jangan-jangan ini cuma pencitraan gitu loh. Enggak lah bang, masa sejahat itu sih kita mengorbankan nyawa orang lain untuk Ya, sebuah tapi kau- pencitraan. Karena aku pikir ya, dengan aku menjual rumah, aku nggak akan mati. Tapi dengan aku bisa menyelamatkan nyawa orang banyak, itu lebih penting menurut aku. Anisa Bahar. Ini dia ya, yang salah satunya yang rela untuk melakukan demi lingkungan dan sesama ya. Jadi aku dari dulu, dari umur 6 tahun memang udah berjuang buat keluarga. Masa kecil aku harus bekerja untuk adik-adik dan kakakku sekolah, jadi udah biasa buat aku. Untuk berkorban demi orang lain. Dan masih ada keseruan lainnya lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman